Hai, kenalkan, aku Krisna Yuga Praditya, mahasiswa Magister Manajemen UKI tahun 2025. Dan saat ini aku mau sharing tentang mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan yang diampu oleh Prof. Lisinta dan juga Prof. Roy Sembel. Dan menurutku ini adalah topik yang keren banget karena ngasih kita insight begitu ya, tentang bagaimana caranya ngelola resiko di dunia keuangan supaya lebih aman dan tentunya bisa lebih menguntungkan. Jadi buat teman-teman, buat kalian semua yang penasaran, yuk mari kita belajar bersama. Langsung saja ke topik pembahasan kita, yaitu tentang manajemen risiko keuangan. Apa sih manajemen risiko keuangan itu? Ya, manajemen risiko keuangan itu adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan kemudian mengendalikan setiap ancaman atau risiko teridentifikasi terhadap aset keuangan suatu perusahaan atau organisasi supaya tujuan yang dicapai oleh perusahaan itu bisa diraih dengan maksimal. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi tujuan atau goals dari perusahaan itu sendiri? Nah, tentunya yang menjadi goals atau tujuan dari sebuah perusahaan yaitu adalah memaksimalkan kesejahteraan para stakeholder atau pemegang aset dengan cara menciptakan nilai. Oke, kita lanjut. Ya, tadi kita sudah tahu bahwa sebuah goals yang ingin dicapai oleh perusahaan yaitu mensejahterakan para stakeholder dengan cara creating value atau menciptakan nilai. Nah, tentunya dalam upaya creating value ini ada 3 hal dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama terkait dengan jenis value. Kira-kira value seperti apa sih yang kita berikan atau yang perusahaan berikan kepada para stakeholder? Itu kita harus tahu jenis-jenisnya ada apa saja. Lalu kemudian yang kedua tentang 4 pilar creating value atau 4 prinsip creating value. Dan ketiga berbicara tentang toolsnya, alat-alatnya untuk menciptakan nilai. Oke, kita lihat ke bagian yang pertama, yaitu tentang jenis value. Oke, sebelum ke sana ini adalah mind map yang akan mengantarkan kita pada pembahasan di video ini. Ada jenis value, 4 pilar creating value atau 4 prinsip, dan kemudian juga ada toolsnya. Oke, kita kembali ke jenis value. Oke, ya ini jenis value itu ada 2, yaitu tangible asset dan yang kedua adalah intangible asset. Nah, tangible asset ini adalah aset berwujud. Ada aset fisik dan juga aset finansial. Nah, aset fisik ini berupa barang, tanah, gedung, mesin, inventaris, dan juga perangkat teknologi dan juga yang lain-lain. Lalu kemudian yang kedua, aset finansial ini berupa cash, neraca, investasi, piutang dagang, dan juga lain-lain. Segala hal yang mudah dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu yang singkat. Oke, itu tangible asset atau aset berwujud. Lalu kemudian berikutnya intangible asset. Ternyata ini juga menjadi nilai yang penting dalam sebuah perusahaan untuk mensejahterakan para stakeholdernya. Yang pertama yaitu karyawan. Kenapa karyawan? Karena dengan karyawan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan budaya kerja yang baik, maka nilai organisasi pun juga akan meningkat, dan itu berdampak pada kesejahteraan para stakeholder. Lalu kemudian pelanggan. Nah, ini berbicara tentang loyalitas dan hubungan pelanggan dengan kita atau perusahaan. Loyalitas dan hubungan pelanggan ini adalah aset yang tak berwujud dan yang langsung bisa mempengaruhi profitabilitas sebuah perusahaan. Kemudian ketiga yaitu organisasi, kepemimpinan, sistem
perencana strategis dan juga budaya organisasi yang sehat itu dapat meningkatkan sebuah nilai. Dan yang terakhir adalah reputasi. Intangible asset yang tidak kalah penting yaitu reputasi. Karena reputasi yang positif dan juga citra perusahaan yang positif di masyarakat itu dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nah, itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah tentang 4 pilar creating value. Nah, dalam memaksimalkan nilai demi kebutuhan, kepentingan para stakeholder, maka perlu ada 4 pilar atau 4 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu prinsip intisari nilai. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa nilai suatu bisnis atau investasi itu ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu pertumbuhan yang berbicara tentang kenaikan pendapatan, laba atau skala operasi yang berkelanjutan, dan return on capital. Ini berbicara tentang efisiensi penggunaan modal untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi return on capital, maka semakin baik. Itu prinsip intisari nilai. Lalu kemudian berikutnya prinsip menjaga nilai. Hal ini menyatakan bahwa nilai sejati itu tidak bisa diciptakan hanya dengan mengatur arus kas. Perlu ada nilai-nilai yang lain. Yang pertama berbicara tentang operasional yang efisien. Ini berbicara tentang bagaimana mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Dan kemudian berbicara tentang pertumbuhan berkelanjutan. Bagaimana sebuah perusahaan ini menghadirkan produk yang inovatif dan juga ekspansi pasar begitu. Nah, kemudian prinsip menjaga nilai ini juga berbicara tentang keunggulan kompetitif. Ini berbicara tentang bagaimana sebuah perusahaan menciptakan merek yang kuat di masyarakat atau bagi stakeholdernya. Lalu kemudian menghadirkan teknologi yang unik dan juga loyalitas bagi para pelanggannya. Nah, itu tentang prinsip menjaga nilai. Lalu kemudian yang ketiga yaitu prinsip kesepakatan harapan. Ini berbicara tentang menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengelola ekspektasi stakeholder agar selaras dengan realitas kinerja perusahaan. Upaya yang dilakukan bisa berupa transparansi keuangan, kinerja yang konsisten atau bahkan membaik, dan komunikasi proaktif tentang informasi perusahaan. Dan kemudian yang keempat berbicara tentang prinsip pemilik terbaik. Ini berbicara tentang bagaimana seorang pemimpin atau sebuah pemilik perusahaan itu harus selalu menghadirkan nilai-nilai yang baik bagi perusahaannya. Sebagai pemimpin perusahaan, seseorang harus menghadirkan nilai tambah pada perusahaannya. Nah, itu 4 pilar atau 4 prinsip creating value yang perlu ada, yang harus ada dan harus sangat-sangat diperhatikan dalam menciptakan nilai bagi para stakeholders supaya goals itu bisa tercapai dengan maksimal. Nah, kita akan berbicara tentang toolsnya. Nah, tools itu sendiri ada 3 instrumen, yaitu time value of money, lalu kemudian capital budgeting, dan yang ketiga adalah analisis laporan keuangan. Kita langsung ke time value of money. Time value of money itu adalah konsep keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini itu lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang yang sama di masa depan. Karena hal ini disebabkan oleh potensi uang tersebut untuk menghasilkan pendapatan melalui investasi atau bunga. Misalnya, uang 1 juta yang diterima hari ini itu lebih bernilai daripada uang 1 juta yang akan diterima pada tahun depan. Karena uang tersebut bisa diinvestasikan untuk menghasilkan bunga. Nah, dalam time value of money itu sendiri ada present value atau nilai sekarang dari jumlah uang yang akan diterima di masa depan, dan juga future value
berbicara tentang nilai uang di masa depan setelah mengalami pertumbuhan karena bunga atau investasi. Nah, rumusnya adalah seperti itu. Future value sama dengan present value dikalikan dalam kurung 1 ditambah dengan tingkat bunga per periode pangkat jumlah periode waktu. Nah, itu. Oke. Lalu kemudian yang berikutnya tentang faktor kunci dari time value of money. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama yaitu tingkat bunga. Kenapa tingkat bunga ini perlu diperhatikan dalam konteks time value of money? Ya karena tingkat bunga ini atau bunga yang dihasilkan dari investasi itu sangat mempengaruhi pertumbuhan nilai uang di masa depan. Lalu kemudian periode waktu. Periode waktu itu juga mempengaruhi time value of money. Semakin panjang periode waktu, maka semakin besar potensi pertumbuhan nilai uang karena bunganya, begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah frekuensi penghitungan bunga. Nah, ini juga faktor penting yang harus diperhatikan karena bunga itu dapat dihitung secara tahunan, semi tahunan, kuartalan atau bulanan. Frekuensi perhitungan bunga itu dapat mempengaruhi pertumbuhan nilai uang. Dan untuk pengelolaan risikonya sendiri dalam konteks manajemen risiko keuangan, ketika time value ini diintegrasikan dengan manajemen risiko keuangan, maka ada beberapa langkah pengelolaan risikonya. Yang pertama berbicara tentang diversifikasi, yaitu strategi pengelolaan risiko di mana perusahaan atau individu menyebarkan investasinya ke berbagai jenis aset, industri atau pasar yang berbeda. Dengan diversifikasi, investor dapat mengurangi risiko yang terkait dengan kinerja buruk dari suatu jenis investasi. Lalu kemudian hedging. Hedging ini adalah strategi untuk melindungi nilai aset atau investasi dari perubahan harga yang tidak diinginkan, seperti misalnya fluktuasi suku bunga atau nilai tukar mata uang. Nah, tujuan utama dari hedging ini sendiri adalah untuk mengunci harga atau tingkat bunga tertentu sehingga risiko dari perubahan pasar itu dapat diminimalkan. Dan yang ketiga adalah pertimbangan inflasi. Ini berbicara tentang aspek penting dalam mengelola risiko time value of money, karena inflasi itu dapat mengurangi daya beli uang di masa depan. Mengabaikan inflasi dapat menyebabkan kesalahan dalam memperkirakan nilai real dari arus kas masa depan. Dan yang terakhir adalah net present value. Ini merupakan metode yang digunakan dalam analisis investasi untuk menilai profitabilitas suatu proyek atau investasi. Nah, NPV itu mengukur perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk atau benefit dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama jangka waktu tertentu. Nah, itu terkait dengan pengelolaan resikonya. Oke, lanjut ke tools berikutnya yaitu capital budgeting. Nah, capital budgeting. Ada proses yang perlu dilalui dalam capital budgeting. Capital budgeting itu sendiri adalah proses perencanaan penganggaran untuk sebuah proyek. Nah, maka dalam rangka melakukan proses penganggaran sebuah proyek, ada sebuah proses yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu berbicara tentang identifikasi peluang investasi. Ini adalah langkah pertamanya. Identifikasi peluang investasi adalah proses mencari atau menemukan proyek atau aset potensial yang bisa menambah nilai perusahaan. Nah, itu. Jadi kita diajak untuk mencari proyek mana dulu nih yang potensial untuk meningkatkan nilai kita atau menambah nilai dari sebuah perusahaan, begitu. Nah, setelah sebuah perusahaan atau proyek yang berpotensi kita temukan, maka kita perlu melakukan evaluasi dan analisis. Nah,
Proses evaluasi dan analisis ini sendiri memiliki instrumennya sendiri. Seperti ini. Ada NPV, internal rate of return, payback period, profitability index, dan accounting rate of return. Nah, NPV ini sendiri menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar. Jika NPV ini lebih dari 0, maka proyek itu dianggap menguntungkan karena memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Lalu kemudian internal rate of return. Ini berbicara tentang tingkat diskonto yang membuat NPV itu menjadi 0. Jika IRR atau internal rate of return lebih tinggi dari biaya modal, maka proyek layak diambil karena tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih besar daripada biaya investasi. Nah, kemudian payback period. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas masuk proyek. Payback period yang lebih pendek menunjukkan proyek yang lebih cepat menghasilkan laba. Oke, sekarang profitability index. Ini berbicara tentang rasio antara nilai sekarang arus kas masuk dan investasi awal. Jika profitability index lebih besar daripada 1, maka proyek layak dilakukan karena memberikan keuntungan lebih dari biaya yang dikeluarkan. Nah, yang terakhir adalah accounting rate of return. Accounting rate of return ini mengukur keuntungan rata-rata tahunan dibandingkan dengan investasi awal. Metode ini memberikan gambaran tentang profitabilitas proyek dari perspektif akuntansi. Jika accounting rate of return lebih besar dari tingkat pengembalian minimum yang diharapkan, maka proyek layak untuk dipertimbangkan. Nah, untuk rumusnya bisa rekan-rekan lihat sendiri di atas penjelasan itu. Dan kemudian setelah melakukan evaluasi dan analisis, lanjut ke pemilihan proyek. Tentunya pemilihan proyek ini tidak bisa dilepaskan dari hasil analisis dan evaluasi tadi. Ketika segala sesuatu dalam evaluasi dan analisis itu tadi sudah dipertimbangkan dan ditentukan nilainya, maka perusahaan boleh memilih proyek yang potensial atau yang lebih potensial dibandingkan proyek-proyek yang lain. Nah, setelah melakukan pemilihan proyek, maka tinggal melakukan implementasi dari capital budgeting dan monitoring. Nah, tahap implementasi itu sendiri merupakan bagian dari bagaimana sebuah perusahaan itu mengalokasikan dananya, lalu kemudian meluncurkan proyek atau membeli aset dan juga sebagainya. Nah, itu tahapan implementasi. Lalu kemudian tidak hanya berhenti di sana, juga ada proses monitoring atau pengawasan. Ini berbicara tentang bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi membandingkan realisasi capital budgeting dengan rencana anggaran, misalnya arus kas aktual dibandingkan dengan rencana anggarannya. Lalu kemudian evaluasi, penyimpangan dan koreksi jika perlu. Oke, terkait dengan pengelolaan risikonya dalam konteks manajemen risiko, itu ada diversifikasi investasi seperti yang kita bahas sebelumnya, lalu kemudian penggunaan discount rate, evaluasi risiko eksternal, analisis sensitivitas dan juga mitigasi risiko operasional. Oke, itu terkait dengan capital budgeting. Kita lanjut ke analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan sendiri berdasarkan sumbernya itu ada 2, yaitu neraca, berbicara tentang laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Lalu kita lihat tabelnya di sana ada aktiva dan pasiva, itu harus dalam satu tabel yang sama begitu, kanan dan kiri, dan nilainya itu harus seimbang. Nilai antar aktiva dan pasiva itu harus seimbang. Aktiva itu terdiri dari aset lancar, tetap dan tidak berwujud. Aset lancar itu mudah dicairkan kurang dari 1 tahun. Aset tetap itu digunakan dalam jangka panjang, misalnya gedung, tanah, perangkat yang lain begitu dan juga sebagainya. Dan pasiva ini berbicara tentang utang, kewajiban, liabilitas, kewajiban lancar dan juga ekuitas atau modal dari pemilik sendiri.
Dan yang kedua sumbernya adalah laporan laba rugi. Bagaimana namanya? Menunjukkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Nah, itu berdasarkan sumbernya. Lalu kemudian kita akan membahas tentang instrumen analisis laporan keuangan. Ada 3, yaitu common size, index, dan rasio. Oke, yang pertama common size. Common size ini merupakan metode penyajian laporan keuangan di mana setiap item dalam laporan keuangan per kuartal atau per tahunnya seperti neraca dan laporan laba rugi itu dinyatakan dalam persentase dari jumlah total pasifa atau aktivanya. Kalau dalam neraca, maka setiap item itu dinyatakan dalam persentase dari total aktiva atau pasifa. Nah, kalau dalam laporan laba atau rugi itu setiap item dinyatakan dalam persentase dari penjualan bersihnya. Nah, begitu. Lalu kemudian kita lanjut ke analisis indeks. Nah, analisis indeks ini sendiri merupakan cara membandingkan laporan keuangan dari waktu ke waktu dengan mengkonversi angka item pada tahun sebelumnya menjadi 100%, lalu angka-angka di tahun berikutnya dibandingkan dengan angka konversi tahun awal untuk melihat apakah ada peningkatan atau penurunan, untuk melihat apakah kondisi keuangan itu membaik atau memburuk. Nah, itu analisis indeks. Oke, lalu kemudian analisis rasio. Analisis rasio kita lihat. Oke, analisis rasio itu sendiri ada 4 instrumen. Yang pertama ada rasio likuiditas, lalu kemudian rasio leverage, kemudian rasio activity, dan rasio profitabilitas. Nah, untuk rasio likuiditas sendiri itu merupakan sebuah instrumen untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset yang tersedia. Instrumennya yaitu ada current rate, di mana rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Lalu kemudian ada juga quick ratio, yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Lalu kemudian rasio leverage itu merupakan instrumen untuk menilai seberapa banyak hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan ekuitas atau total asetnya. Nah, untuk rasio leverage sendiri ada 4 instrumen, yaitu debt ratio, di mana rumusnya adalah total hutang dibagi dengan total aktiva. Lalu kemudian time interest ratio, di mana rumusnya adalah EBIT dibagi dengan beban bunga. Lalu kemudian fixed change ratio, itu rumusnya adalah EBT ditambah dengan beban bunga ditambah dengan sewa dibagi dengan beban bunga plus sewa. Lalu kemudian rasio debt service atau debt service ratio, yaitu EBT dibagi dengan bunga plus sewa plus angsuran pokok pinjaman dibagi dalam kurung 1 min tarif pajak. Itu terkait dengan instrumen dari rasio leverage. Lalu kemudian rasio activity. Rasio activity ini merupakan instrumen untuk mengukur tingkat efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio activity ini sendiri memiliki 4 instrumen, yaitu perputaran persediaan, di mana rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan rata-rata persediaan pada harga jual. Lalu kemudian perputaran aktivitas tetap, di mana rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aktiva tetap bersih. Lalu kemudian rasio periode pengumpulan utang, di mana rumusnya adalah piutang dibagi dengan penjualan per hari. Dan rasio activity yang terakhir adalah perputaran total aktiva, di mana rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aktiva. Nah, itu terkait dengan rasio activity. Lalu kemudian kita lanjut ke rasio profitabilitas. Nah, ini merupakan instrumen untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan pendapatannya. Nah, ada profit margin on sales, rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi dengan penjualan. Lalu kemudian return on total asset, rumusnya adalah
laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Lalu kemudian rentabilitas ekonomis, rumusnya adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aktiva. Lalu kemudian profit margin, rumusnya adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Dan yang terakhir total on net worth, rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi dengan modal sendiri. Nah, itu terkait dengan instrumen analisis laporan keuangan dalam perspektif rasio. Nah, dari sana kemudian kita bisa melihat sesuatu yang sangat amat kompleks dalam manajemen risiko keuangan. Dari semua halnya itu, baik dari jenis value, 4 pilar creative value dan juga tools, segala sesuatunya yang telah kita bahas itu tadi adalah upaya supaya goals yang dicapai oleh perusahaan itu bisa maksimal, supaya upaya untuk meng-create value itu bisa dicapai dengan maksimal. Nah, itu kira-kira pembahasan kita hari ini terkait dengan manajemen risiko keuangan dan upayanya dalam mencapai tujuannya, yaitu creating value. Nah, kiranya pembahasan hari ini menghadirkan manfaat bagi teman-teman sekalian. Untuk pembahasan lain yang lebih menarik dan lebih detail lagi, mari kita nantikan video berikutnya. Sampai jumpa.